Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu kewajiban umat Muslim. Namun terkadang di tengah-tengah keimanannya, seseorang sering bertanya dalam hati tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebagian kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Tak dapat dipungkiri, seorang muslim pasti pernah bertanya dalam hatinya, di manakah sebenarnya Allah itu? Kenapa dia tidak terlihat? Namun, sehubungan dengan pertanyaan tersebut, kita harus lebih berhati-hati, karena setan bisa saja menyesatkan kita dengan cara memasukkan pikiran buruk tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, malah kita sendiri yang akan berdosa tentang perkara yang sebenarnya tidak kita ketahui. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah para malaikat melihat Allah. Beberapa dari mereka membenarkan, namun beberapa dari mereka menyangkalnya. Syekh Is al-Din Ibnu Abd al-Salam menyatakan bahwa para malaikat tidak melihat Allah, dan beliau mengutip banyak bukti untuk mendukungnya. Namun dalam buku Al-Ibanah fi Usul al-Dinayah yang diikuti oleh Al-Baihaqi, Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah membantah hal tersebut dan menyatakan kalau malaikat bisa melihat Allah. Namun Syekh Abdul Rahman Al-Barak rahimahullah menerangkan bahwa ada bukti yang menunjukkan para malaikat tidak melihat Allah. Semua itu dijelaskan dalam surat Ghafir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Ghafir ayat 7. Di dunia ini, kita telah terjebak oleh ruang dan waktu, sementara Allah berada di luar jangkauan itu dan merupakan Sang Khalik yang telah menciptakan ruang dan waktu tersebut. Misalnya saja, ketika seseorang sedang duduk di ruangan tak berjendela, maka ia hanya bisa melihat ke dalam ruangan. Untuk melihat keluar, ia harus meninggalkan ruangan itu. Artinya, ia harus mengatasi ruangan itu sebagai halangan untuk melihat ke arah luar. Itulah salah satu alasan mengapa kita tidak bisa melihat Allah untuk saat ini. Menurut Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya mengatakan bahwa Allah itu sangat besar, sehingga manusia itu memang tidak akan mampu untuk melihat Allah. Di antara 124.000 nabi yang Allah miliki, belum ada satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Sinai untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari 40 malam, setiap harinya Nabi Musa menerima surat di sana. Saat itu Nabi Musa ingin melihat Allah secara langsung, dan akhirnya Allah mengabulkan keinginan Nabi Musa alaihissalam. Namun ketika Allah baru berniat untuk datang, gunung-gunung yang kokoh hancur berantakan karena tidak mampu menampung kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Kisah tersebut terdapat dalam potongan surat Al-A'raf ayat 143. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada Engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikan gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Jadi di sini Nabi Musa pun tidak mampu melihat Allah yang sedemikian besarnya. Namun ia percaya dan meyakini karena semua yang ada di dunia ini pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika Rasulullah SAW pulang dari menerima wahyu pertama dari Gua Hiro, beliau tidak mampu bangun selama 40 hari 40 malam dari ranjangnya. Beliau gemetar dan ketakutan karena melihat wujud malaikat Jibril. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku Jibril dengan posturnya sebagai malaikat. Dimanapun aku memandangkan pandangan ke timur, barat, utara, selatan, dan langit, di sana aku menemukan badan Jibril memenuhi langit. Jibril dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 600 ekor sayap, yang jika salah satu sayapnya dikebaskan, maka niscaya bumi ini akan hancur. Hadis riwayat Bukhari.
Dari hal tersebut, Rasulullah SAW pun tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memang tidak terlihat, tapi beliau mengimani keberadaannya, sebab tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang terjadi di dunia ini, ternyata ada banyak yang tidak kita ketahui. Malaikat pun tidak akan mampu untuk melihat Allah, begitu juga dengan kita manusia, karena sedemikian besarnya Allah. Jika melihat malaikat Jibril saja Rasulullah SAW ketakutan, bagaimana kita bisa melihat Allah Sang Pencipta? Itulah alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa terlihat, dan bagi kita adalah cukup mengimani saja bahwa Allah itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.